Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas movie dari Kimetsu no Yaiba dengan judul Mugen Reshahen. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Movie Kimetsu no Yaiba Mugen Reshahen atau bahasa Inggrisnya Demon Slayer The Movie Mugen Train, yang artinya pembasmi iblis kereta Mugen. Mugen di sini artinya tak terbatas. Sesuai nama lainnya juga, yaitu Infinity. Jadi sekarang kami akan membahas apa saja sih yang ada di dalam movie ini. Cerita dimulai pada lanjutan anime season 1-nya, yaitu lanjutan episode 26. Jadi cerita awalnya itu dimulai ketika burung penyampai pesan mengabarkan kepada 3 sekawan ini, Inosuke, Zenitsu, dan Tanjiro, bahwa korban kereta tak terbatas terus bertambah dan lebih 40 orang sudah menghilang. Nah, sebenarnya misi ini langsung diperintahkan oleh Oyakata Sama bersama Rengoku si pilar api, dan juga atas saran dari Shinobu. Mereka pun pergi dan sampai ke tempat yang diinginkan, tapi Inosuke tak tahu apa itu kereta sehingga mengiranya adalah penguasa tanah dan malah menyeruduknya. Terlebih lagi si Tanjiro sama kampungannya dengan Inosuke yang mengira kereta ini mungkin pelindung tanah ini. Ya, wajar sih, kedua orang ini memang berasal dari gunung dan tak pernah turun ke kota. Cuma Zenitsu saja yang tahu dan menjelaskannya. Singkat cerita, mereka berhasil menaiki kereta tersebut dan berlanjutlah ke movie-nya. Scene yang dibuka di mana Oyakata Sama atau yang bernama asli Ubuyashiki Kagaya dan sang istri yang bernama Ubuyashiki Amane. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa dipanggil Oyakata Sama padahal namanya atau subtitlenya ditulis Ubuyashiki? Ya, karena sebenarnya panggilan Oyakata Sama memiliki arti, yaitu sebuah gelar kehormatan sebagai pemimpin dari para pembasmi iblis. Oke, lanjut. Pada kondisi Tanjiro dan yang lainnya, mereka pun akhirnya menemukan Rengoku sang pilar api dan mereka berempat bersiap menjalankan misinya. Kesan pertamanya ditampilkan Rengoku juga cukup aneh, karena setiap ia memakan makanannya, ia mengatakan lezat, mungkin terlalu bersemangat, seperti api yang membara. Di sini juga Tanjiro menanyakan sesuatu tentang nafas api, yaitu ayahnya yang dapat menggunakan nafas tersebut lewat tariannya. Namun jawabannya tidak ada dan tidak tahu. Rengoku sendiri mengatakan bahwa ada 5 elemen dasar yang bisa digunakan dalam pernafasan, yaitu api, air, angin, batu, dan petir. Dan juga memiliki cabangnya, yaitu kabut dari angin, suara dari petir, dan cinta dari api. Ya, intinya sejarah nafas api sendiri sangat panjang dan belum diketahui apa itu tarian Kagura. Dan juga misteri pedang atau Nichirin Tanjiro yang berwarna hitam menjadi masalah besar, karena sejauh yang diketahui tidak ada pendekar pedang yang menjadi Hashira menggunakan pedang hitam. Dan sebagai peringatan, jika kalian naik kereta, mobil, atau kendaraan yang memiliki jendela, jangan mengeluarkan kepalamu saat berkendara ya. Oke, lanjut. Akhirnya iblis pun muncul dan dengan gagah Hashira api, Rengoku menebasnya dengan cepat. Begitu pula dengan tebasan keduanya pada iblis berikutnya, yang membuat 3 sekawan yang kocak ini sangat menghargai Rengoku dan ingin berguru dengannya. Beberapa saat kemudian mereka pun tertidur dan si mas-mas pemotong karcis ternyata telah bekerja sama dengan iblis. Jadi sebelumnya ketika ia memotong karcisnya, dan pada pemotong tersebut ada jejak darah iblis milik Lower Moon 1, sehingga mereka bisa tertidur. Dan si mas-mas karcis dengan ucapan tidurlah, ia pun tertidur. Dan juga ada 4 bocil yang bertugas untuk memasuki mimpi para pembasmi iblis dan menghancurkan inti spiritualnya. Dengan begitu mental mereka akan hancur. Ya, 4 bocah ini mengikatkan tali pada mereka dan memasuki dunia mimpinya. Pertama adalah Tanjiro yang memasuki mimpi di mana keluarganya masih hidup. Sedangkan Zenitsu dengan mimpi halunya, ia berduaan dengan Nezuko di taman. Lalu Inosuke dengan kebarbarannya, mimpinya malah melakukan ekspedisi di dalam gua bersama kelinci Nezuko, rakun Tanjiro, dan tikus Zenitsu. Terus jika mereka semua hewan, Inosuke apa dong? Ya, babi lah, sesuai topengnya. Dan mereka pun melawan kelabang dengan wujud kereta. Sementara itu mimpi Rengoku adalah bertemu dengan ayahnya dan melaporkan bahwa ia sudah menjadi Hashira. Tapi ayahnya tidak peduli.
Ia juga bertemu dengan adiknya yang bernama Senjuro. Sepertinya adiknya ini tak mengingat wajah ibunya karena ibunya telah meninggal saat ia masih kecil. Ia pun memberi motivasi kepada adiknya bahwa jadilah apapun yang kamu mau walau ayah mengatakan menjadi Hashira itu nggak guna. Lanjut, misi 4 bocil ini adalah menghancurkan inti spiritual milik pembasmi iblis dengan jarum yang telah mereka pegang. Keberadaannya ada di luar kesadaran dari orang tersebut. Nah, wilayah tanpa kesadaran milik Rengoku memiliki api di mana-mana dan sangat panas, tapi gagal dihancurkan karena Rengoku sendiri memiliki insting bertahan hidup yang kuat hingga ia mencekiknya. Berpindah ke scene mimpi Tanjiro di mana ia akhirnya berbicara pada dirinya sendiri dan berusaha menyadarkan dirinya yang sedang tertidur. Sebuah ucapan ikonik muncul yaitu Tatakae dan Tatakae, yang tak lain adalah ucapan favorit Eren dari anime Attack on Titan. Ya, pantas saja beberapa orang sebelumnya membicarakan Eren ketika menonton movie ini. Lanjut, di dunia nyata Nezuko keluar dari kotak dan berusaha membangunkan kakaknya. Namun cerobohnya ia malah membangunkannya dengan membenturkan kepalanya. Ya, sudah tahu kan kepalanya Tanjiro itu kayak batu. Jelas yang sakit adalah kepalanya Nezuko. Tapi berkat itu juga Nezuko dengan api ajaibnya membakar Tanjiro dan Tanjiro pun sadar bahwa ini hanyalah mimpi. Dan ia berusaha mencari cara untuk keluar. Namun sempat terhenti karena ada Nezuko di sana. Dan juga seluruh keluarganya. Ya, ini cukup sedih sih. Dalam dunia mimpi mereka sebenarnya nyata. Tapi mau bagaimana lagi, Tanjiro harus bisa membuang perasaannya dan menyelamatkan teman-temannya. Dan dari 3 mimpi, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu memiliki alam luar kesadaran yang berbeda-beda. Dimulai dari Tanjiro dengan pemandangan langit tanpa batas. Lalu Inosuke dengan gua yang sangat dalam. Dan Zenitsu yang sama sekali hitam atau kelam. Kemungkinan inilah isi hati Zenitsu ketika mimpi indahnya bersama Nezuko diganggu. Berlanjut. Si Tanjiro bingung caranya bangun. Namun untungnya ada sosok hantu yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Ia berkata, angkat pedangmu, ada yang harus kau potong di sini. Dan berkat kata-kata motivasi dari ayahnya, akhirnya Tanjiro menemukan solusinya, yaitu memotong lehernya sendiri karena ketika ia mati di dunia mimpi, seharusnya ia terbangun di dunia nyata. Begitulah teorinya. Dan ternyata benar. Dan si 3 bocil pun dibuat pingsan. Dan 1 bocil yang memasuki mimpi Tanjiro dibiarkan saja. Karena ia sudah sadar di dalam dunia mimpi Tanjiro itu sangat hangat dan sampai menggetarkan hatinya. Oh ya, ngomong-ngomong, penyakit yang dialaminya itu adalah tuberkulosis. Singkatnya TBC. Oke, lanjut. Karena Tanjiro terbangun duluan, ia pertama yang solo lawan Lower Moon pertama di atas kereta. Singkat cerita, Tanjiro bisa melawan dan tak bisa tidur karena setiap kali ia tertidur, ia menebas dirinya dan terbangun. Merasa kesal, Lower Moon atau iblis bulan bawah yang bernama Enmu ini memberikan mimpi dark pada Tanjiro. Tapi masih bisa diatasi dan kepalanya pun tertebas. Nah, biasanya iblis mati ketika lehernya sudah ketebas. Akan tetapi, tubuh asli dari Enmu sudah menyatu pada kereta ini. Sehingga walaupun ia tertebas, ia belum mati. Dan singkat cerita lagi, Inosuke dan Nezuko membantu menghancurkan pada tentakel jahat yang menyerang penumpang. Dan juga Zenitsu sebenarnya masih tertidur alias mode tidur. Namun bisa menyelamatkan Nezuko dan ikut bantu juga. Nah, si Rengoku juga udah bangun dan ikut membantu. Ada 8 gerbong di kereta ini, 5 gerbong diurus oleh Rengoku, 3 gerbong sisa dilindungi oleh Nezuko dan Zenitsu. Dan gerbong depan yaitu Tanjiro dan Inosuke ditugaskan untuk mencari lehernya atau titik lemah iblis ini. Dan benar saja lehernya berada di gerbong paling depan dekat kemudi. Dan beberapa saat kemudian dengan combo Tanjiro Inosuke mereka berusaha menebasnya. Walau ada rintangan dengan membuat mereka terpaksa tidur. Tapi si Inosuke tak terkena karena pandangannya tak selalu lurus. Sedangkan Tanjiro setiap kali kena ia mati lagi di dunia mimpi. Dan hampir saja di dunia nyata ia anggap dunia mimpi. Dan setelah itu dengan jurus gabungan Tanjiro berhasil menebas lehernya dengan nafas apinya. Singkat cerita lagi ya, Enmu mati dengan penuh penyesalan karena gagal. Tanjiro juga hampir sekarat karena telah ditusuk sebelumnya.
Dan disinilah datang Akaza, Upper Moon 3 atau iblis tingkat atas 3 yang mengajak Rengoku Kyojuro untuk menjadi iblis. Tapi sayangnya ditolak mentah-mentah. Ya, sayang sekali ya. Singkat cerita, mereka pun bertarung. Kyojuro berkali-kali menebas tangannya, tapi regen Akaza nggak ngotak men. Langsung tumbuh lagi tuh tangan. Kyojuro juga mendapatkan luka pada matanya hingga ia buta. Dan akhirnya mereka berdua pun mengadu jurus terkuat mereka. Dan terjadilah donut moment. Ya, tubuh Kyojuro langsung ditembus oleh tangan Akaza. Dan di tengah sekaratnya itu, ia teringat masa lalunya bersama ibunya. Yang cantik dan gak ada obat. Ya, intinya pembicaraan mereka adalah agar Kyojuro yang terlahir kuat bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi yang lemah. Dan sepertinya juga waktu ibunya tak lama lagi dan mengucapkan salam perpisahan. Ibu Kyojuro bangga menjadi ibu dari anak yang kuat dan baik hati, seperti suatu anugerah. Dan kembali ke masa sekarang, Kyojuro juga bangga bisa dilahirkan oleh ibu hebat seperti dirinya. Ia pun mencoba menebas Akaza di detik-detik terakhir dan menahan Akaza agar tak kabur, karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan dua pemula yaitu Tanjiro dan Inosuke yang dari tadi cuma nonton, ikut membantu. Namun gagal, Akaza terpaksa memutuskan kedua tangannya agar bisa lari. Walaupun Tanjiro bisa melempar pedangnya, tapi Akaza berhasil kabur dari sana. Ya, kembali ke cerita, Kyojuro sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia pun memberikan informasi pada Tanjiro tentang ayahnya dan menyuruhnya pergi ke kediaman Rengoku atau kediaman keluarganya, karena di sana ada catatan tentang pilar api terdahulu. Ia pun juga memberi wasiat pada adiknya, yaitu katakan padanya untuk memilih jalan yang dia rasa benar sesuai kata hatinya, dan untuk ayahnya agar ia menjaga kesehatannya. Dan diakhiri, Rengoku mengakui adik Tanjiro yaitu Nezuko sebagai anggota pembasmi iblis, karena perbuatannya sudah mencerminkan dirinya bahwa ia membantu manusia dan tak memakan manusia. Dan di akhir nafasnya ia sempat melihat ibunya dan sepertinya Kyojuro sudah memenuhi permintaan terakhir ibunya, bahwa dia adalah anak yang membanggakan. Semuanya menangis tak terkecuali si Inosuke yang bilang gak boleh nangis, tapi topengnya keluar air mata. Heran saya, gimana sistemnya itu? Si burung gagak hitam alias pembawa pesan menyampaikan kejadian ini kepada semua Hashira, mulai dari Shinobu, Mitsuri, Muichiro, Tengen, bukan Tengen itu, ya Tengen, Obanai, Gyome, dan di belakangnya Genya, lalu Sanemi, dan terakhir Sinolep dan pendiam yaitu Gyu. Sementara itu Ubuyashiki ia tak merasa sedih sama sekali karena hidupnya tak lama lagi. Tapi ia sangat bangga pada Kyojuro karena telah menyelamatkan 200 orang berkat dirinya seorang. Dan ia pun juga akan segera bertemu dengannya di alam baka. Dan ceritanya pun ditutup dengan tangisan Tanjiro atas kepergian Rengoku. Ya, dari keseluruhan cerita sebenarnya sudah cukup bagus. Dari skor MAL 8,79 dan IMDb 8,4. Saya rasa movie ini sangat bagus mulai dari segi visual dan cerita yang unik. Ya, pertarungan di dalam kereta. Kalau mau dibilang durasinya kurang sih. Tapi berhubung ini juga adalah movie yang diadaptasi dari Arch Mugen Train, kita tak bisa meminta lebih. Karena lebih dari ini, Arch selanjutnya udah beda lagi. Movie ini juga katanya meraup keuntungan 456 juta US dollar atau setara 4 triliun lebih. Wow, kalau dipakai beli Jiki udah penuh tuh satu pulau. Tapi kalau mau dibilang gila sih, sebuah movie anime bisa mengangkat ekonomi juga kan? Dan bagi kalian yang baru mengikuti Kimetsu no Yaiba bisa melanjutkan ceritanya dari buku komik nomor 9 atau volume 9 dengan sampul Hashira bernama Tengen. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada movie Kimetsu no Yaiba kali ini. Jika ada pertanyaan dan tambahan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.